Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar filsafat dan logika. Perkenalkan, nama saya Trio Kurniawan, Magister Filsafat dengan NIDN 1108 119201. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah pengantar filsafat dan logika di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Mata kuliah pengantar filsafat dan logika adalah mata kuliah wajib universitas di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib San Agustin yang melatih kemampuan berpikir holistik dan logis. Materi yang dibahas akan meliputi sejarah filsafat, ruang lingkup studi filsafat, logika dasar, dan pengaplikasiannya untuk berpikir logis dalam dunia pendidikan. Mata kuliah pengantar filsafat dan logika ini diajarkan di semester 1, jadi semester awal, dengan bobot senilai 2 SKS. Apa saja capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini? Yang pertama, dari aspek sikap, capaian pembelajaran lulusannya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Keterampilan umum yang diharapkan lulusan kita adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfungsi untuk menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan khususnya adalah memperdalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran. Dari aspek pengetahuan, maka lulusan kita akan menguasai pemahaman lintas budaya atau interculture dan sastra Inggris. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan. Bagaimana dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya? Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan tercapai ketika mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa akan memahami tentang sejarah filsafat. Jadi setelah selesai mempelajari ini, mereka akan memahami sejarah filsafat. Yang kedua, mahasiswa akan memahami gagasan dasar dari para filsuf awal Yunani. Yang ketiga, mahasiswa akan memahami prinsip dasar logika. Dan yang keempat, mahasiswa akan memahami konsep dasar dari sesat pikir atau logical fallacy. Nah, mata kuliah pengantar filsafat dan logika ini akan diajarkan dalam 16 pertemuan, di mana dari 16 pertemuan tersebut, materi pembelajaran yang akan diajarkan akan dibagi sebagai berikut. Untuk pertemuan pertama, mahasiswa akan mengikuti kontrak perkuliahan dan belajar tentang pengantar filsafat. Di pertemuan kedua sampai pertemuan kelima, mahasiswa akan belajar tentang sejarah filsafat barat dari para filsuf awal Yunani. Di pertemuan 6 sampai ke-7, mahasiswa akan belajar tentang pendekatan-pendekatan filsafat mulai dari etika, estetika, dan lain sebagainya. Di pertemuan ke-8, mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester. Setelah mengikuti ujian tengah semester, di pertemuan 9 sampai 10, mahasiswa akan belajar tentang pengantar dan sejarah logika. Di pertemuan ke-11, mahasiswa akan belajar dasar-dasar logika. Di pertemuan ke-12, mahasiswa akan belajar tentang definisi dan penggolongannya. Di pertemuan ke-13, mahasiswa akan belajar tentang preposisi. Pertemuan ke-14, mahasiswa akan belajar tentang bagaimana membuat kesimpulan. Pertemuan ke-15, mahasiswa akan belajar tentang konsep sesat pikir atau logical fallacy.
Dan materi pembelajaran ini ditutup dengan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Nah, sistem pembelajaran yang akan digunakan dalam mata kuliah pengantar filsafat dan logika ini adalah hybrid. Jadi 60-70% itu akan tatap muka dan sekitar 30% itu akan online tergantung dengan situasinya. Lalu kemudian metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, kami akan menggunakan ceramah interaktif, lalu kemudian diskusi kelompok dan studi kasus yang relevan dengan mata kuliah ini. 3 ini yang menjadi metode pembelajaran dalam mata kuliah pengantar filsafat dan logika. Berikutnya, interaksi antara dosen dengan mahasiswa akan dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, interaksi ini terjadi dalam bentuk diskusi dan tanya jawab di ruang kelas. Yang kedua, interaksi dosen dan mahasiswa ini juga terjadi dalam bentuk komunikasi lewat WhatsApp grup kelas pengantar filsafat dan logika. Jadi semua informasi, pertanyaan akan didiskusikan, dibahas di WhatsApp grup itu. Lalu interaksi dosen dan mahasiswa juga dalam bentuk tugas individu atau kelompok yang mana umpan baliknya itu diberikan lewat siakat ataupun pada saat pertemuan di ruang kelas. Nah, sistem penilaian mata kuliahnya dibagi menjadi 6 komponen. Komponen pertama adalah kehadiran. Kehadiran ini nilainya 10%. Artinya akan dihitung 10% dari 16 kali pertemuan. Yang kedua, aspek sikap. Aspek sikap dinilai 20%. Aspek sikap ini di dalamnya ada keaktifan di ruang kelas dan kedisiplinan. Keaktifan di ruang kelas itu yang kami maksudkan adalah siswa aktif bertanya atau berdiskusi di ruang kelas, dan juga kedisiplinan. Kedisiplinan ini meliputi apakah mahasiswa datang tepat waktu, apakah mahasiswa kemudian disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Aspek ketiga adalah aspek keterampilan dengan bobot 20%. Aspek keterampilan ini meliputi 2 hal. Aspek keterampilan komunikasi, artinya public speaking mahasiswa, kemampuan dia berbicara, dan aspek literasi, yaitu aspek di mana apakah mahasiswa mampu memahami tulisan lewat tugas atau pesan-pesan atau aspek lisan yang disampaikan pada saat pengajaran di ruang kelas. Aspek keempat yang menjadi penilaian adalah tugas-tugas. Bobotnya adalah 5%. Nah, setelah tugas-tugas diberikan, aspek berikut yang dinilai adalah ujian tengah semester yang mana bobotnya adalah 15%. Dan terakhir, aspek penilaian yang keenam adalah ujian akhir semester yang mana bobotnya senilai 30%. Inilah ringkasan dari rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar filsafat dan logika. Berikutnya, saya akan masuk dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi mahasiswa semuanya. Pagi. Oke, saya kira nggak perlu doa karena pertemuan kelas pagi tadi kalian sudah doa ya di jam pertama ya. Sudah. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi hari ini, saya mau kalian presensi dulu. Silakan di scan. Nanti biar saya bisa cek kehadiran kalian juga. Silakan di scan ya. Sudah? Oke. Silakan, sudah. Oke, kita review dulu tuh. Minggu lalu kita belajar tentang apa. Jadi saya harap kalian ingat, minggu lalu kita belajar tentang Socrates. Kalau kalian ingat tuh ada 3 filsuf besar. Ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. 3 filsuf besar awal. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Socrates. Ada 3 hal yang mungkin bisa kita ingat-ingat terkait Socrates. Yang pertama itu adalah Socrates itu selalu memulai seluruh pencarian dia tentang kebenaran itu dari pertanyaan. Maka kunci untuk menjadi bijaksana, selalu saya tekankan dalam pengantar filsafat dan logika ini, mata kuliah kita ini adalah pentingnya bertanya untuk sampai pada kebijaksanaan. Itu poin pertama dari Socrates. Yang kedua, bagi Socrates sendiri, ketika dia berhadapan dengan masyarakat di Delphia, dia bilang kayak gini, orang yang paling bijaksana
adalah orang yang paling merasa tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kamu sebagai mahasiswa ini merasa lulus SMA, lalu kemudian tahu segalanya, kuliah merasa tahu segalanya, maka menurut Socrates, kalian bukan orang bijaksana. Orang bijaksana itu adalah orang yang selalu merasa isi kepalanya kosong. Karena apa? Ketika kita tahu isi kepala kita kosong, maka kita akan terus berjuang untuk mengisi isi kepala kita. Tapi kalau kita merasa bahwa kita pintar, kepala kita penuh, maka kita tidak membuka ruang bagi ilmu-ilmu baru, kebiasaan baru, pengetahuan baru. Yang ketiga, Socrates yakin kalau kamu mengetahui kebaikan, maka kamu akan berbuat baik. Pertanyaannya, mengapa orang bisa berbuat jahat? Kalau menurut Socrates, orang berbuat jahat karena dia tidak tahu prinsip utama dari kebaikan. Ini materi kita minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang konsep filosofis Plato, terutama tentang dua hal, yaitu tentang dunia ideal dan dunia indrawi. Jadi, kalau minggu lalu kita belajar tentang Socrates, gurunya Plato ini, Socrates ini kan gurunya Plato, dekat banget mereka. Nah, sekarang kita belajar dari muridnya, si Plato ini. Kita belajar tentang konsep utama Plato, dunia ideal sama dunia indrawi. Apa yang akan kita dapatkan? Jadi setelah kita belajar nanti, saya harapkan gini, ketika kita selesai belajar tentang konsep Plato, saya berharap bahwa kalian bisa mengerti tentang konsep utama dunia ideal, dunia indrawinya. Tapi yang terpenting karena kalian calon guru, kalian bisa mengerti refleksi yang bisa kita dapatkan dari konsep Plato dunia ideal, dunia indrawi ini dalam dunia pendidikan. Jadi karena kalian calon guru, saya mengharapkan nanti refleksi akhir kita adalah refleksi tentang bagaimana kamu menjadi guru dan dunia pendidikan. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Mari kita mulai. Ada yang bisa jawab ini? Apa yang terjadi ketika manusia meninggal dunia? Kalau kamu meninggal, atau saya meninggal, apa yang terjadi? Kehidupan yang berakhir. Yang mana? Yang mana? Kehidupan yang mana yang berakhir? Di dunia? Dunia, secara kalau dari tadi duniawi. Oke, yang hilang apa? Yang berakhir tuh apa? Jiwa, fisiknya. Fisik? Atau jiwanya? Fisiknya. Atau bahkan rohnya? Fisiknya. Yang berakhir apa? Fisiknya berakhir kemana? Busuk, hilang? Pertanyaan berikutnya, ketika manusia mati lalu kemudian fisiknya hancur, tubuhnya hancur, pertanyaannya kenapa kemudian kalau kita jawab secara biologis ya kita akan bilang bahwa tubuh hancur karena penguraian dari dari bakteri dan segala macam. Kita bisa katakan seperti itu. Tapi pertanyaannya gini, ketika tubuh fisik ini, tubuhmu, tubuh saya itu bisa hancur, pertanyaannya mengapa kamu ketika hidup memperjuangkan sebaik mungkin untuk tubuhmu? Padahal itu kan bisa hancur. Tenang dulu, itu nanti dijawab terakhir. Karena itulah yang menjadi concernnya Plato. Tentang manusia-manusia yang hanya fokus untuk tubuhnya. Tidak mencari apa yang sejati, apa yang ideal. Teman-teman, kita singkat saja untuk tahu siapa Plato. Plato itu adalah salah satu dari 3 filsuf besar yang ada di dunia. Tadi saya katakan Socrates, Plato, Aristoteles. Plato ini muridnya Socrates, Aristoteles itu muridnya Plato. Oke. Nah, dia lahir pada tahun 428 atau 427 sebelum Masehi dalam sebuah keluarga terkemuka di Athena. Artinya dia ini bukan dari keluarga miskin. Dia bukan dari keluarga miskin, dia dari keluarga kaya. Dampaknya adalah dia punya hak atau akses terhadap pendidikan. Jadi kalau dalam struktur sosial masyarakat Athena, kalau misalnya kamu bukan berasal dari keluarga kaya atau bahkan kamu ini perempuan, kamu tidak akan punya akses terhadap pendidikan. Yang punya akses terhadap pendidikan adalah keluarga kaya dan laki-laki. Perempuan itu pasti di dapur, kalau enggak berteman dengan budak. Konteks masyarakat Athena. Nah, Plato ini dari keluarga terkemuka, maka dia punya kalau bahasa kita sekarang apa? Privilege. Dia punya privilege terhadap akses pendidikan. Maka dia bisa belajar. Lalu ketika Socrates gurunya itu meninggal, kalau kalian ingat kan Socrates guru itu meninggal karena apa? Minum racun.
Sokrates guru itu meninggal karena minum racun, karena ketika masyarakat Athena bilang sama Sokrates, pengadilan Athena itu bilang sama Sokrates, Sokrates tolong kamu batalkan semua pengajaranmu, kami tidak akan berikan hukuman mati. Tapi kata Sokrates, nggak apa-apa, saya minum racun, yang penting kebenaran yang saya yakini tidak hilang. Minum racunnya loh dia. Jadi ketika Sokrates meninggal pada usia 40 tahun, Plato mengunjungi Italia dan Sisilia. Dia meninggalkan Athena karena merasa sedih dan kehilangan karena gurunya meninggal itu. Sedih dan kehilangan. Nah, barangkali perjalanan ini diadakan dengan maksud berkenalan dengan dunia lain. Masa Pythagorean, teman-teman matematika pasti mengetahui ini. Pada saat itu mulai aktif di Italia. Nah, ketika dia pulang, Plato tuh mendirikan universitas pertama di dunia. Namanya Akademia. Dia mendirikan universitas pertama di dunia. Jadi universitas pertama di dunia itu namanya ini, Akademia. Saya nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak ya, tapi untuk pertama kali dunia punya perguruan tinggi itu didirikan oleh Plato. Lalu kemudian itu dirancang untuk mendidik orang-orang Buddha menjadi orang bijaksana, dan kemudian dia meninggal pada tahun 348 sebelum Masehi. Ini si Plato. Mari kita lihat. Tadi saya bilang bahwa Sokrates, gurunya Plato ini meninggal dunia. Menurut kalian, mungkin kalian akan katakan, karena sekarang dah dalam arti sejarah ya, kalian bilang Sokrates yang benar, tapi menurut kalian siapa yang benar, Sokrates atau orang Athena? Sokrates ini kan meninggal karena dihukum mati karena dia meyakini apa yang menurut dia benar. Tapi orang Athena merasa bahwa Sokrates ini provokator. Kalau bahasanya kita sekarang, demonstran. Kerjaannya buat rusuh, mengajak orang untuk rusuh, mengacaukan negara. Misalnya nih, Vegi ini adalah Sokrates. Jadi kalau misalnya dalam zaman dulu tuh Vegi itu kayak mengajak kalian semua, ayo kita demo, kita buat rusuh, kita lawan penguasa yang tiran, penguasa yang otoriter. Jadi si Vegi itu kayak gitu. Jadi orang Athena menganggap bahwa Athena ini harusnya dunia yang tenang, negara yang tenang. Tapi Sokrates itu mengajak orang muda untuk berpikir kritis, untuk mau melawan negara, melawan ketidakbenaran yang dilakukan oleh negara. Pertanyaannya, siapa yang benar menurut kalian? Sokrates atau Athena? Menurut kalian jawab. Dan mengapa kalian memilih itu? Siapa yang benar? Kalian bayangkan posisinya ya. Kalau jadi Athena, berarti posisinya adalah orang yang pengen, pengadilan Athena tuh pengen supaya stabilitas negara berjalan. Stabilitas tuh. Tapi dari sisi Sokrates, yang pengen dipertahankan adalah kebenaran yang dia yakini. Menurut kalian, siapa yang benar? Ada yang mau berpendapat? Sokrates. Mengapa? Mengapa Sokrates? Karena menurut saya kan orang Athena belum tahu apa itu kebijaksanaan ya. Oke. Jadi Sokrates ini kayak ngasih tahu orang Athena kebijaksanaan yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Walaupun dampaknya bisa membuat negara menjadi rusuh, ekonomi tidak stabil, keamanan bisa kacau, karena ketika misalnya Vegi sebagai seorang filsuf seperti Sokrates, dia mengajak orang, ayo kita lawan penguasa yang tiran, kan bisa jadi rusuh, keamanan rusak. Gimana kamu melihat itu? Menurut saya tidak masalah daripada terus-menerus dibodoh-bodohi dan tidak menentukan suatu kebijaksanaan di dalam masyarakat Athena. Oke, good. Teman-teman, saya tidak akan mengajak kita untuk memutuskan siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi saya mau ngajak kita melihat bagaimana cara Plato berpikir. Ya, ketika Sokrates ini meninggal, Plato tuh punya satu pertanyaan besar di kepalanya. Sokrates ini guru saya, orang yang mengajarkan saya banyak hal, tetapi mengapa dia mau mati untuk hal yang dia yakini? Itu pertanyaan besar Plato. Lalu kemudian, kalau dia mati, yang tersisa apa? Ini pertanyaan saya di awal tadi itu. Kalau kita mati, yang tersisa itu apa? Bukankah tubuhnya Sokrates itu hilang? Terus yang dia yakini itu, yang dia perjuangkan itu apa? Untuk kemana? Maka Plato kemudian menyimpulkan, ketika Sokrates yang merupakan orang benar dalam kacamata Plato sebagai muridnya ini, mau berjuang, mau mempertahankan kebenarannya bahkan sampai dihukum mati, maka Plato meyakini pasti Sokrates itu punya penglihatan tentang sesuatu yang lebih tinggi
sesuatu yang lebih besar. Karena kalau dia memperjuangkan untuk sesuatu yang lebih kecil, dia tidak akan mau mati. Kalau kita sekarang, mungkin sebagai orang beriman, ya kita bakal bilang, oh saya mau mati demi iman saya. Pasti karena kamu yakin bahwa setelah kematian kamu akan masuk surga. Maka kamu mau mati demi imanmu. Kalau pikiranmu sekarang kita balikkan ke zamannya Plato, Plato pasti mikir sama. Sokrates pasti memperjuangkan sesuatu. Pasti. Sampai dia mau mati. Padahal pada saat itu teman-teman, belum ada konsep tentang surga neraka. Belum ada. Konsep surga neraka itu kan konsep agama. Kalau kita bicara dari sisi sejarah, mungkin agama kan, kalau ngomong historis ya, lahirnya pada tahun-tahun tertentu, kalian bisa baca di sejarah agama-agama ya. Tetapi yang pengen saya katakan pada masa itu, Plato kemudian berpikir, pasti ada suatu tempat di mana pemikiran-pemikiran, konsep-konsep ideal seperti Sokrates itu akan berkumpul. Maka, maka mulailah kita dengan yang namanya konsep ini. Pertanyaannya, kalau kebenaran yang diyakini Sokrates itu ada, di mana tempatnya? Kalau kebenaran itu ada, maka dia mulai dengan teori dua dunia Plato. Plato meyakini dunia itu terbagi menjadi dua. Satu dunia idea, yang kedua dunia indrawi. Dunia idea itu adalah dunia di mana kesejatian, kebijaksanaan, kekal. Jadi tidak akan hancur. Sementara dunia indrawi adalah tempat sesuatu yang baka, sesuatu yang gampang rusak, sesuatu yang mudah hancur. Dunia yang kita hidupi sekarang, yang kita lagi ruang kelas nih, kalau dalam konsepnya Plato disebut dengan dunia indrawi. Oke, kita dunia indrawi. Kenapa? Tubuh kita bisa sakit, kamu bisa tua, kita bisa mati, itu dunia indrawi. Sementara dunia yang sejati berasal dari dunia idea. Kesejatian itu berasal dari dunia idea. Nah, teman-teman, pertanyaan berikutnya, bagaimana perjalanan manusia dari dunia idea kembali ke dunia indrawi? Kalau kita lihat, Plato meyakini bahwa, jadi gini, ketika Sokrates itu mati, Plato kemudian berpikir pasti tubuh ini dibagi menjadi dua, antara sesuatu yang gampang hancur sama satu yang kekal. Nah, yang gampang hancur disebut dengan tubuh, kemudian yang kekal itu disebut dengan jiwa. Maka manusia dalam pandangan Plato dibagi dua tuh, jiwanya dengan tubuhnya. Nah, menurut Plato, sejarah perjalanan manusia dimulai dari dunia idea. Dan di dunia idea ini yang ada adalah jiwa manusia. Jiwamu. Maka jiwanya kita ini, kalau dalam pandangan Plato, jiwa ini kemudian masuk ke dunia indrawi. Itulah disebut dengan proses kelahiran. Oke? Jiwa manusia yang berasal dari dunia idea masuk ke dunia indrawi, maka itu disebut dengan proses kelahiran. Jiwamu masuk ke dalam tubuhmu dan kemudian terperangkap di situ. Kenapa terperangkap? Karena tubuhmu bisa mati, tubuhmu bisa rusak. Dia terperangkap dalam yang sifatnya hancur. Nah, karena dia terperangkap dalam sifatnya hancur, Plato itu kemudian berpikir, supaya jiwa ini tetap murni selama hidupnya, dia harus bisa mendisiplinkan tubuh. Maka kamu puasa, kamu mati raga, kamu tidak berbuat jahat, kamu tidak berbuat salah. Itu konsepnya Plato, supaya jiwa ini tetap mengenal kesejatiannya di dunia idea. Nah, ketika manusia dalam hidupnya menjaga hal tadi itu, menjaga tubuhmu tetap baik, mengontrol hawa nafsumu, kamu mampu menggunakan tubuhmu untuk berbuat baik, maka ketika mati, menurut Plato, jiwa bisa mengenal dirinya dan kembali ke dunia idea. Mengenal itu. Oke? Jadi sederhananya konsep dunia idea, dunia Plato ini, bahwa jiwa kesejatian itu lahir. Kesejatian itu lahir dari dunia idea, jiwanya masuk ke dunia indrawi, dia mengalami keterperangkapan dalam kesementaraan ini, lalu kemudian supaya dia tidak terperangkap terus-menerus, dia harus memurnikan tubuhnya, memurnikan jiwanya, lalu kemudian dia akan kembali ke dunia idea. Maka ada satu kalimat terkenal dari Plato yang bisa kita refleksikan sama-sama ya. Plato bilang bahwa tubuh adalah penjara bagi
jiwa. Tubuh adalah penjara bagi jiwa. Ketika dia bilang tubuh adalah penjara bagi jiwa, maka artinya jiwamu yang masuk terperangkap dalam tubuhmu itu terpenjara dalam kesementaraan. Tugasmu adalah sekali lagi selama hidup, apa tadi? Murnikan jiwamu. Tugasmu adalah murnikan jiwamu supaya kamu bisa kembali kepada dunia ideal. Nah, konsep utama Plato dunia ideal, dunia indrawi sudah kita bisa pahami, maka mari kita refleksi sama-sama. Apa yang bisa kita simpulkan, refleksikan tentang dunia pendidikan? Satu, teman-teman, pendidikan itu sebuah proses untuk membantu manusia memurnikan jiwanya dan keluar dari kefanaan. Maka kamu kalau jadi calon guru, bantu siswamu bukan untuk mengejar materi, bantu mereka untuk bijaksana, bantu mereka untuk punya konsep tentang hidupnya, bantu mereka untuk murni. Saya nggak tahu cita-cita kalian sebagai calon guru nih ya. Apa kalian, well, sebenarnya tanggung jawab di kalian setelah kuliah ya, tetapi seberapa murni tujuan kalian, kamu yang tentukan dalam proses. Itu menurut Plato pendidikan. Yang kedua, tujuan akhir dari pendidikan manusia adalah kesejatian, bukan pada hal-hal duniawi. Tadi saya katakan, bukan itu hal sementara. Cari apa yang kamu kejar untuk menjadi seorang guru. Dunia pendidikan yang akan kalian temui. Kuliah-kuliahmu. Uang sajakah yang kamu cari? Materi saja yang kamu cari? Itu harus kamu pikirkan. Berikutnya, jiwa manusia adalah komponen penggerak utama dalam proses belajar manusia. Maka sekali lagi, karena jiwa itu komponen utama, jiwa harus mampu menggerakkan diri kita. Dan yang terakhir, pendidikan itu proses mengingat kembali kesejatian. Jadi guru itu tugasnya hanya menolong supaya murid-murid kalian itu nanti, saya tuh hanya membantu kalian supaya kalian suatu saat bisa mengingat kesejatian kalian. Tapi yang bertanggung jawab terhadap hidupmu adalah dirimu sendiri. Bertanggung jawab terhadap masa depan muridmu adalah muridmu sendiri. Kita sebagai guru hanya membantu. Bisa dipahami materinya? Susah? Refleksikan saja karena kalian calon guru. Ya, dari saya cukup untuk materi hari ini. Untuk tugasnya minggu depan kalian membuat refleksi sebagai seorang pendidik apa yang akan kalian lakukan dalam konsep Plato. Itu tugasnya ya. Minggu depan kita akan belajar filsafatnya Aristoteles. Jadi silakan kalian buka-buka materinya. Kalau nanti kalian mau belajar ini, saya sudah berikan referensi, ada 3 buku ini, silakan kalian nanti cari. Saya akan kirimkan PowerPoint-nya kepada kalian ya untuk kalian pelajari. Oke? Oke, Pak. Oke, terima kasih dari saya dan selamat pagi semuanya. Thank you. Pagi. Thank you. Yo.